Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang resensi kali ini dengan kompetensi dasar 3.15, menganalisis kebahasaan resensi dalam dua karya yang berbeda, dan 4.15, mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang dibaca. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini antara lain: 1. Menganalisis kebahasaan dalam teks resensi. 2. Menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaannya. 3. Mendiskusikan hal-hal menarik dalam buku kumpulan cerita. Dan 4. Menulis resensi dari buku kumpulan cerita. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dalam proses belajar kali ini antara lain: 1. Peserta didik mampu menganalisis kebahasaan dalam teks resensi. 2. Peserta didik mampu menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaannya. 3. Peserta didik mampu mendiskusikan hal-hal menarik dalam buku kumpulan cerita. Dan 4. Peserta didik mampu menulis resensi dari buku kumpulan cerita. Kita masuk ke esensi materi bagian 1. Kaidah kebahasaan resensi. Unsur yang digunakan dalam kebahasan resensi antara lain: 1. Banyak menggunakan konjungsi penerang. 2. Banyak menggunakan konjungsi temporal. 3. Banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Dan 4. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Esensi materi bagian 2. Menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan kebahasaan. Tujuan utama resensi buku ialah memberikan tanggapan atas isi buku sebagai informasi kepada calon pembaca buku itu. Tanggapan itu dapat memotivasi pembaca resensi atau menjadi tidak berminat membaca buku yang diresensi itu. Di samping itu, resensi buku merupakan umpan balik bagi penulis buku untuk menyempurnakan isi buku tersebut pada edisi terbitan berikutnya. Pada pembahasan ini, bagaimana menyimpulkan teks resensi berdasarkan unsur kebahasaannya? Misalnya, dari penggunaan kalimat dan penggunaan jenis kata. Tabel berikut dapat digunakan untuk nantinya menyimpulkan dua teks resensi yang didasarkan pada kebahasaannya. Esensi materi bagian 3. Mendiskusikan hal-hal menarik dalam buku kumpulan cerita. Menemukan hal-hal menarik dalam buku kumpulan cerita dapat didasarkan dengan mengulas bersama-sama unsur intrinsiknya. Seperti: 1. Apakah tema cerita itu? 2. Pola apakah yang digunakan pengarang dalam membangun alur ceritanya itu? 3. Di mana dan kapankah peristiwa itu terjadi? 4. Bagaimana cara pengarang dalam menampilkan karakter tokoh-tokohnya? 5. Dari sudut pandang siapakah cerita itu diceritakan? 6. Apa amanat cerita itu? Dan 7. Gaya bahasa apakah yang digunakan dalam cerita itu? Esensi materi bagian 4. Menulis resensi dari buku kumpulan cerita. Menulis resensi tidaklah mudah. Untuk melakukan kegiatan ini, diperlukan beberapa persyaratan. Berikut persyaratannya. 1. Memiliki pengetahuan isi buku cerita yang akan diresensi. 2. Memiliki kemampuan menganalisis. Sebuah buku cerita atau novel terdiri atas unsur internal dan eksternal, atau yang lebih dikenal dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Seorang penulis harus mampu menggali unsur-unsur tersebut. 3.
memiliki pengetahuan dalam acuan yang sebanding. Artinya, penulis akan membandingkan sebuah karya lain yang sejenis. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan kelemahan dan keunggulan sebuah karya. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.